Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita di majelis kitab Hilyah Thalibil Ilmi, pedoman dan adab bagi para penuntut ilmu. Di pertemuan kita hari ini kita lanjutkan bacaan terkait dengan adab kaifiyatut talab wat talaqi. Bagaimana cara kita belajar dan menerima ilmu. Di bulan lalu belum menyebutkan bahwa kita dalam belajar bertahap, mulai dari ilmu-ilmu dasar, buku-buku pokok, kemudian kita naik ke derajat berikutnya sampai belum sebutkan buku-buku yang tebal. Di samping itu sekarang belum akan menyebutkan juga bahwa kita harus menyibukkan dan memakmurkan waktu kita dengan majelis ilmu. Kata beliau rahimahullah, Syekh Bakar Abu Zaid, wa hakadha kanatil awqatu amiratan fit talab. Ini setelah belum menyebutkan buku-bukunya. Belum mulai buku nahwu, dari buku bahasa, bahkan sampai terakhir belum sebutkan buku tafsir dan bahkan tarikh, buku sejarah. Beliau berkata, wa hakadha kanatil awqatu amiratan fit talab. Demikianlah kata beliau, waktu demi waktu seorang penuntut ilmu itu padat dengan kegiatan belajar. Karena seorang penuntut ilmu tidak ada dibilang waktu santai. Namanya juga penuntut ilmu, pencari ilmu. Mereka sibuk dan menyibukkan waktunya dengan at-talab, dengan belajar. Wa majalisil ilm, mereka sibuk dengan majelis-majelis ilmu. Mereka sibuk dengan majelis-majelis ilmu. Beliau berkata, fa ba'da salatil fajr ila tifa'id duha thumma takunul qailulah qubayla salatid dhuhur. Kata beliau, kegiatan dimulai dari setelah salat subuh hingga pertengahan siang, karena waktu pagi, waktu utama. Iya, waktu belum banyak kesibukan dalam pikiran. Mulai dari waktu subuh hingga pertengahan siang. Kemudian beliau bilang, baru tidur sebelum sholat zuhur. Penuntut ilmu itu tidak tidur pagi. Ya, mereka tidak tidur pagi. Itu penuntut ilmu. Iya, mereka tidurnya sebelum zuhur. Ini dari penuntut ilmu, karena memang juga kita sunnahnya qailulah, tidur sedikit sebelum zuhur. Ini penuntut ilmu. Wa fi awqati
Jami' shalawatil khams tuqadud durus, Masya Allah. Dan ini biasa kita kalau di Yaman biasa begitu. Di seluruh salat 5 waktu itu selalu diadakan kajian. Jadi kalau kita dalam belajar ada pelajaran khusus, ada pelajaran umum. Pelajaran khusus itu yang tadi itu dari pagi sampai duhur, itu namanya khusus. Kemudian setelah sholat itu ada pelajaran umum. Setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Iya, setelah isya enggak dibukakan pelajaran, karena dianjurkan tidur cepat. Karena kapan kita tidur lambat, pasti besok pagi ngantuk. Besok pagi kita akan ngantuk. Dan juga karena Nabi membenci tidur antara maghrib isya dan membenci bercerita setelah isya. Walaupun sebagian ulama memaafkan kalau terkait dengan ilmu yang dibicarakan setelah isya. Iya. Ini yang beliau katakan. Jadi waktunya itu makmur, dimakmurkan dengan belajar. Pelajaran khusus sekali lagi, ada pelajaran-pelajaran umum. Iya. Wa kanu fi adabin jammin wa taqdirin bi izzati nafsin min at-tarfain ala manhajis salafis salih rahimahumullah. Kemudian beliau berkata, dan para penuntut ilmu menjalani kegiatannya itu dengan penuh sopan santun. Sopan santun. Tergantung syarat dan ketentuan nanti guru, karena masing-masing guru kan ada ketentuannya, ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Mereka jalani dengan sopan santun, hormat, ya. Dan beliau berkata, mereka percaya diri, bahkan dari guru dan murid itu selalu berjalan di atas metode salafus soleh. Bagaimana kita menghormati yang tua, menghormati yang kecil. Bagaimana kita belajar menghormati guru walaupun mungkin umur kita lebih tua dari guru, tapi karena ilmu itu orang tua dengannya. Ilmu itu orang tua dengan ilmu. Iya. Ini yang boleh sebutkan, tetap di atas adab sopan santun salafus soleh. Walidha adraku wasaru minhum fi idadil a'imma fil ilmi jam'un ghafir walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu mereka berhasil dalam menuntut ilmu, dan banyak di antara mereka lagi menjadi a'immah, menjadi tokoh, menjadi panutan setelahnya dalam berbagai macam ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena seorang itu tidak bisa mengambil adab dengan baca buku. Seorang itu akan meniru gurunya. Makanya kalau kita mendapatkan misalnya ada murid di sebuah pesantren tidak terlalu beradab, sebenarnya bukan masalah murid ini, karena murid akan mencontek guru. Iya, kalau gurunya perhatian tinggi, murid juga biasa perhatian tinggi. Karena lihat sahabat, ketika mereka melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencontohi Nabi. Bahkan ada sahabat biar cara jalannya Nabi
dia ikuti. Biar kalau Nabi singgah sebuah tempat, dia singgah juga. Padahal itu bukan sunnah. Padahal itu bukan hal yang sunnah. Kadang beliau lakukan karena hajatul insani, misalnya kebutuhan secara manusiawi. Tapi mereka selalu belajar melihat bagaimana guru. Dengan sebab itu sekarang mereka pelajar, tapi nanti jadi pengajar, jadi panutan juga seperti dulu gurunya. Iya, ini yang belum sebutkan. Setelah kita mengetahui bahwa inilah buku-buku yang harus kita pelajari. Nanti akan belum tegaskan setelahnya nanti bahwa harus kita ambil ilmu dari guru. Tidak cukup buku. Tidak bisa kita hanya beli buku terus kita baca. Harus kita baca lewat guru. Iya, karena ini disinggung ini. Sekarang kita jadi pelajar. Kita jadi orang yang belajar. Duduk di bawah. Tapi nanti kita akan menjadi pengajar. Bagaimana cara kita mengajar? Seperti guru pernah kita mengajarkan kita. Tidak bisa kita menjelaskan sesuatu kalau kita tidak pernah melihat guru menjelaskannya. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Fahal min audatin ila asolati tolab fi dirasatil muhtasaratil muhtamat la alal mudzakirat." Wa fi hifdhiha lal i'timad 'ala al-fahmi fahasb hatta du'atul labu fala hifdh wala faham. Masya Allah, penting juga ini. Setelah beliau ingatkan buku-bukunya, waktunya dimakmurkan dengan belajar, beliau katakan, akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang secara asal dulu, dasar-dasar dulu, ya, dengan mempelajari buku-buku yang mukhtasarat, mulai dari nol, buku-buku ringkasan, yang menjadi rujukan. Itu tempat kembali pertama. Belum bilang bukan kepada, ya, mudzakirat, diktat begitu. Diktat itu bagus sebenarnya, tapi lebih bagus ke matan-matan yang ulama dulu. Makanya beliau bilang kalau mau nahwu mata jurumiyah dulu. Iya, mata jurumiyah dulu, buku-buku yang dulu yang menjadi asal dari ilmu yang muncul setelahnya. Lal i'timad 'alal faham fahasb. Jangan bersandar pada pemahaman kemudian cukup tanpa dihafal ilmu itu. Enggak. Pahami, hafal. Jangan pernah bilang yang penting paham. Enggak dihafal. Enggak. Kita paham, masalah itu bagus, kemudian kita hafal. Itu yang sempurna. Iya, itu yang sempurna. Jangan hanya pahami kemudian cukup dan kita, iya, menyia-nyiakan waktu kita. Kenapa kamu tidak mengulang, tidak menghafal? Tidak apa-apa, yang penting saya paham. Akhirnya yang ada hanya belajar di majelis. Setelah dari majelis tidak menghafal. Banyak orang begitu. Cukup hadir di majelis, yang penting paham. Setelah itu tidak pernah lagi dia buka bukunya. Kenapa? Yang penting paham. Tidak. Iya, harus
hafal, paham. Iya. Tidak cukup paham. Iya, karena nanti kadang ada orang tanya kepada kita, apa hukum itu ya? Kita bilang sunnah. Apa dalilnya? Tidak ada di hafal. Tapi kita paham itu sunnah. Kita paham itu wajib. Kita paham itu makruh. Kita paham itu haram. Tapi kalau ditanya, apa dalilnya? Tidak hafal. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau katakan jangan tertipu dengan orang yang bilang cukup hafal, cukup paham. Tidak perlu hafal. Iya. Ini masalah nanti ketika kita berdebat dengan orang yang menyelisih kita atau yang berpegang dengan sesuatu yang berbeda dengan yang kita pegang, dia punya dalil, kita tidak punya dalil, pasti kita kalah. Tidak bisa kita menang. Padahal kita lebih kuat pendapatnya, cuman karena kita tidak punya dalil, mudah orang menolak apa yang kita katakan. Jadi beliau bilang Syekh Bakar Abu Zaid tidak cukup paham. Syekh Utsaimin komentari di bawah di syarah ketika beliau mensyarah ini, tidak cukup betul paham. Harus paham, hafal. Harus paham, hafal. Itu penuntut ilmu. Beda kalau ada orang belajar seperti mungkin kebanyakan ikhwan di luar, datang belajar mau mengamalkan. Kan dari dulu begitu Pak, orang belajar begitu. Dan saya sudah pernah singgung. Di majelis para ulama dulu kadang 500, ada yang menulis menghafal, ada yang mendengar saja, mau diamalkan. Mau diamalkan. Kan macam-macam orang dalam majelis. Iya. Macam-macam orang dalam bermajelis. Dan mendengar, memahami untuk diamalkan, itu sudah mulia. Sudah bagus. Tapi kalau kita mau lebih bagus, dengar, amalkan, jangan lupa dihafal. Walaupun bahkan kita tidak amalkan, hafal. Karena rubba hamilu fikihin laisa bifaqih, wa rubba hamilu fikihin ila man huwa afqahu min. Kadang ada orang pembawa fikih tapi tidak faqih. Kadang ada orang pembawa fikih, dia akan sampaikan kepada orang yang lebih faqih. Jadi kadang saya paham, saya misalnya dalam hadis itu hanya satu masalah. Tapi ketika saya sampaikan ke teman saya, ternyata dia bisa mengambil 3 masalah, 4 masalah dari hadis itu. Makanya hafal, kemudian nanti kita sampaikan, walaupun kita tidak amalkan. Jangan takut belajar, karena takut tidak mampu amalkan. Enggak, karena mengamalkan itu sesuai kemampuan. Kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya. Kalau mampu lakukan. Imam Ahmad pernah satu kali belum hafal hadis terkait dengan Nabi pernah berbekam dan dia bayar tukang bekamnya. Belum lakukanlah sekali, belum berbekam dan dia bayar. Dan dia bayar. Padahal kalau kita membaca buku-buku fikih, ya, dalam sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad, beliau berpendapat usaha bekam haram. Imam Ahmad dalam riwayat. Hasilnya bayaran dari tukang bekam haram. Pendapat Imam Ahmad, satu riwayat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Bukhari Muslim, kasbul hajjam khabith. Hasil dari tukang bekam khabith. Hina, rendah.
Bahkan Nabi ucapkan itu setelah belum mengatakan sebagai mahrul bagi khabith, thamanul kalbi khabith. 3 yang belum sebutkan dalam hadis. Harga anjing khabith. Upah pelacur khabith, upah bekam khabith. Bayangkan, Pak, 3 digandengkan. Jadi belum berpendapat dengan hadis ini bahwa satu riwayat dari beliau upah bekam khabith, bahkan belum berpendapat haram. Tapi karena ada hadis lain, Nabi pernah berbekam dan membayar tukang bekamnya, dia punya riwayat kedua, belum bekam dan bayar. Ini dia. Tapi belum sampaikan juga hadisnya. Iya, belum sampaikan juga hadisnya. Ini hafal. Dalam mengamalkan, kalau bisa sekali saja diamalkan, kalau memang tidak mampu terus rutin, biar sekali saja. Tidak masalah. Ini di dalam belajar. Tidak cukup hafal, tidak cukup paham, tapi paham dan hafal. Kalau hanya hafal tidak paham, wah ini seperti keledai yang bawa lembaran-lembaran, dia tidak tahu apa yang dia bawa. Kalau ada orang hafal saja tanpa paham, ini juga percuma. Tapi 2, jangan lupa hafal, paham. Dan memahami itu adalah pembantu terbaik dalam menghafal. Kalau kita paham, itu cara cepat untuk hafal dengan kuat. Iya, kalau hanya hafal tanpa paham, ini biasanya tidak hadir saat kita butuhkan. Tapi kalau kita hafal dan paham, hadir saat kita butuhkan. Ini yang belum katakan. Kemudian setelah itu belum menukil ucapan seorang alim sebelum beliau, Utsman ibn Khurrazad. Kata beliau, qala al-Hafidz Utsman ibn Khurrazad rahimahullah, yahtaju sahibul hadits ila khamsin. Fa in udimat wahidatun fahiya naqsun. Yahtaju ila aklin jayyid wa din wa dhabtin wa hadaqatin bisinaati ma'amanatin tu'rafu minhu. Masyaallah. Al-Imam Al-Hafidz kata beliau, Utsman ibn Khurrazad, beliau berkata, pencari hadis itu, penuntut ilmu itu membutuhkan 5 hal bekal, 5 perkara. Jika hilang salah satunya maka akan cacat. Maka nanti kita periksa di diri kita apakah ada 5 ini atau tidak. Kurang 1 saja, cacat kita sebagai pelajar. Apa itu? Pertama, seorang yang belajar butuh kepada aklin jayyid, butuh kepada akal yang baik, butuh kepada akal yang jernih, bersih, tidak sibuk. Iya, pikiran kita tidak sibuk dengan yang lain. Iya, penuntut ilmu ketika dia sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gamenya, dia ingat, susah masuk hafalan. Kalau ulama dulu, penuntut ilmu kapan sibuk dengan ujung pakaiannya, maksudnya lurus, tidak, ini susah. Karena al-masghul la yusghal. Orang yang disibukkan tidak bisa lagi disibukkan dengan yang lain. Kalau kita sudah sibuk, susah. Kita akan susah memahami ilmu. Dia tidak boleh sibuk. Sama dengan teman-teman santri, ustadznya menyampaikan ilmu, tapi dia sibuk cerita dengan temannya, seperti ini kawan saya ini 2 orang. Ini contohnya. Ini kalau saya tidak masalah, Pak.
Karena kalau ilmu yang saya baca ini butuh pemahaman saja. Butuh pemahaman saja. Karena ini adalah cara belajar yang disampaikan. Tapi kalau ada ustadz nanti mengajarkan usul fikih, itu butuh pemahaman dan hafalan. Ada nanti ustadz sampaikan hadis, itu butuh pemahaman dan hafalan. Harus didengar dengan baik kalau mau paham. Karena kapan kita sibuk, selesai, luput ilmu. Jangankan kita sibuk dengan teman, kita sibuk lihat jam. Ada ustadz lagi ngajar, tapi kita sibuk lihat jam. Tapi mau selesai. Nggak masuk ilmu tak itu. Nggak masuk ilmu tak. Kalau saya pribadi Pak, kalau di santri, kapan santri lihat jam, saya tutup. Karena kan lebih baik yang tadi itu sudah masuk, dia paham, daripada setelah dia lihat jam malah sudah dia tidak paham itu setelahnya. Karena sudah capek. Sudah capek. Karena ini belajar buku butuh akal bersih. Tidak bisa. Tidak bisa kita yang sudah sibuk baru disuruh paksa hafal. Iya. Makanya kalau saya pribadi beda kalau ngajar ikhwal luar kerja sama santri. Beda, harus beda. Sebagaimana juga Nabi membedakan. Setiap orang dalam datang kepada beliau. Iya, karena beda. Nabi SAW, ia memperlakukan semuanya begitu. Beda-beda. Dan Nabi selalu melihat keadaan pelajarnya. Malik bin Huwairid datang dari kampungnya sama teman-temannya untuk belajar ke Nabi. Tapi 20 harian ke atas mulai mereka agak beda, sudah rindu kampung. Maka beliau katakan, kembali kalian. Padahal kan bagus tinggal di Nabi. Belajar. Tapi ketika beliau melihat bahwa mereka mulai rindu pulang, Nabi bilang, kembali kalian. Nanti di sana solatlah seperti kalian melihat saya solat. Itu hadis itu belum ambil di situ. Datang belajar 20 hari. Sampai dapat hadis itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hanya dia membawa itu hadis. Sampai sekarang kita nukil dari beliau. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Kalau kalian pulang nanti, hendaklah yang paling besar dari kalian imam. Yang hafal dari kalian, paling banyak hafalannya dari kalian imam. Diajarkan. Jadi Nabi memperhatikan keadaan, iya, murid-muridnya, para sahabat. Bahkan kadang Nabi datang murid dari Yaman misalnya, orang mau belajar kepada beliau, beliau tanya, siapa yang kamu tinggalkan? Beliau tanya dulu, siapa yang kamu tinggalkan? Di antara salah seorang dari mereka, saya tinggalkan kedua orang tuaku. Nabi bertanya, kamu tinggalkan dalam keadaan apa? Jadi Nabi tanya, karena orang yang belajar itu tidak bisa memikirkan di kampung. Tidak bisa. Banyak orang, jangankan orang dulu, waktu kami belajar misalnya di Yaman itu, teman-teman kan ada yang tidak bawa istri, ada yang bawa. Teman yang tidak bawa istri kadang, dulu tidak ada WA, tidak ada. Iya, SMS biasa. Itu pun kalau ada jaringan. Kan susah Yaman, Pak. Jaringan. SMS biasa. Kapan ada SMS istri? Susah sekali belajar. Dia. Pokoknya di tempat tidur bola-balik, bola-balik. Seperti udang dipanggang gitu. Tinggal tunggu kuningnya atau merahnya begitu. Kenapa kamu itu? Ada lagi SMS istri. Kan begitu, Pan. Susah itu memang. Kalau ada hal lain yang kita pikirkan, susah belajar. Karena ini butuh pertama ini. Seorang pelajar butuh aklun jayyid. Butuh akal yang bagus, bersih. Tidak sibuk. Iya. Kita tinggalkan dulu di rumah. Di kampung. Apa yang membuat kita sibuk?
Di antara poin tadi, ada orang datang ke Nabi, ditanya oleh Nabi, gimana kamu tinggalkan kedua orang tuamu? Saya tinggalkan dalam keadaan menangis. Mereka butuh saya, tapi saya pergi belajar. Apa kata Nabi? Kembali dulu ke kamu, padahal dari Yaman ini jauh. Kembali dulu kamu, buat orang tuamu tertawa, sebagaimana kamu membuat orang tuamu menangis. Bayangkan, Pak. Yaman naik mobil 3 kali 24 jam. Naik mobil, bis, cepat bisnya. Ini jalan kaki, disuruh kembali. Kenapa itu? Kenapa begitu? Jangan sampai kita belajar, pikirkan terus orang tua di kampung. Kan ini butuh akal yang bagus. Butuh akal yang bagus. Ini yang beliau katakan. Iya. Kemudian juga kata beliau yang kedua, wadin. Masya Allah. Kita butuh yang namanya agama yang baik. Kalau agama kita tidak baik, susah. Kita fasik, orang yang tidak taat, susah masuk ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi' gurunya tentang jeleknya hafalannya. Jeleknya hafalannya. Maka gurunya menasihatkan untuk menghindari maksiat. Beliau katakan innal ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya tidak diberikan kepada orang maksiat. Butuh ke agama. Kita butuh agama yang baik. Supaya ilmu ini mudah masuk. Butuh agama yang baik. Yang ketiga, wadabtin. Dan butuh ketelitian. Kita tulis dengan bagus. Kalau memang ditulis, kita jaga dengan bagus. Apa yang kita tulis, apa yang kita hafal, kita ulangi. Butuh dapat, butuh ketelitian. Kita pisahkan masalah tadi yang disampaikan oleh guru kita. Ini masalah asal, ini masalah cabang. Kita teliti. Kita teliti. Iya. Yang mana menjadi dalil asal dalam masalah ini, mana dalil pendukung, teliti. Karena dalil itu tidak semuanya asal, tapi ada namanya dalil pendukung. Kita teliti pisahkan. Ini dalam belajar. Iya, ini yang ketiga, butuh ketelitian. Kemudian yang keempat, wahadaqatin bisinaati ma'amanatin tu'rafu minhu. Keempat dan kelima, seorang pelajar butuh kecakapan dan amanah. Butuh yang namanya amanah, tanggung jawab. Kalau kita diberikan oleh guru sebuah tugas, kita lakukan dengan kesungguhan hati, tanpa dipaksa. Kita harus belajar dari kita kecil belajar untuk yang namanya amanah. Karena susah nanti itu kalau mau amanah kalau sudah jadi ustadz. Susah. Apa yang terbiasa kita lakukan saat belajar itu akan terbawa nanti sampai kita jadi ustadz. Iya. Atau kita tidak jadi ustadz tapi jadi misalnya pembisnis. Tapi kalau saat belajar kita tidak amanah, nanti di bisnis tidak amanah. Atau jangan jadi pembisnis, jangan jadi ustadz, jadi suami kalau ikhwan. Kalau laki-laki jadi suami. Kalau kita di belajar tidak amanah, kita tidak amanah nanti saat sudah jadi suami. Kita harus latih dari sekarang. Jangan nanti, oh nanti saya akan amanah kalau sudah menikah. Jangan. Iya. Dari awal dilatih. Kenapa anak di usia 7 tahun disuruh sholat,
Padahal kan belum wajib. Kenapa 10 tahun sudah mulai dipukul? Padahal belum wajib. Kenapa para sahabat dulu sudah menyuruh anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa? Padahal belum wajib. Bahkan ketika anak mereka menangis, kelaparan, mereka tidak kasih makan. Mereka kasih, kalau kita sekarang bilang permen karet ya. Kalau mereka dulu enggak, itu yang seperti getah pohon. Kalau digigit dia akan, cuma enggak mengeluarkan apapun. Mereka kasih, mereka sebut dulu luban. Sekarang kita luban ya, terjemahkan ke permen karet. Tapi dulu yang mereka kasih adalah kayak getah pohon begitu. Digigit cuman, ya, empuk saja, enggak mengeluarkan apapun. Itu yang dia kasih. Padahal kalau orang dewasa menggigit ini, bisa batal puasanya. Iya. Karena kerikil saja yang kita telan, batal puasa. Apalagi ini yang kita gigit. Walaupun tidak memasukkan sesuatu yang mengenyangkan, tapi kan ini hal lain, benda asing di mulut. Membatalkan puasa. Tapi anak kecil, tidak apa-apa karena puasanya memang tidak sah. Belum wajib. Tujuannya apa? Melatihnya dari kecil. Melatihnya dari kecil, bukan masalah karena wajib. Melatihnya dari kecil. Ini sebagai dasar pedoman di dalam sebuah amalan. Seorang penuntut ilmu itu harus amanah. Disuruh belajar, belajar. Disuruh menulis, menulis. Disuruh menghafal, menghafal. Itu penuntut ilmu. Iya, dia amanah. 5 ini ndak boleh hilang dari penuntut ilmu. Dia punya agama yang bagus, akal yang bagus, bersih. Ya, dia ketelitiannya ada. Ya, dia teliti dalam menulis, teliti dalam menghafal. Ya, dia punya kecakapan dalam belajar. Dia punya amanah. Ini yang perlu ingatkan. Qultu Ad-Dhahabi, saya berkata Imam Dhahabi rahimahullah, kata beliau berkata al-amanah juz'un minad din. Kata Al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullah, amanah itu merupakan bagian dari agama. Kalau hilang amanah, sudah hilang bagian dari agama kita. Iya, kalau hilang amanah kita, hilang bagian dari agama kita. Ini kata Imam Dhahabi rahimahullah, waddabtu dakhilun fil hidb falladhi yahtaju ilahil hafid ayyakuna taqiyan dakiyan nahwiyan lugawiyan zakiyan hayyiyan. Wah, berat ini ya. Dhahabi agak keras ini sedikit. Nih ya. Bisa-bisa kita angkat tangan ini. Kalau tidak angkat kaki. Karena makin belakang waktu, Pak, makin berat syarat dalam belajar. Karena orang-orang dulu kan sedikit yang menyibukkannya. Makin belakang zaman, makin banyak menyibukkan kita. Dulu orang, para sahabat ya, ada sarungnya, ada selendangnya, ke masjid. Iya, ke masjid. Kalau kita sekarang, wah, celana, baju dalam, jubah. Jubah tak bukan satu lagi. Banyak merek, banyak warna, sehingga kadang kita depan lemari itu lama. Jadi lama kita.
depan lemari kita ini. Mau pergi sholat. Kita mau pergi belajar majelis ilmu ini. Tapi karena kita sibuk dengan pilih baju, begitu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Adz-Dzahabi menambahkan lebih di sini. Karena waktu beliau lebih belakang lagi dari Al-Imam Al-Hafidz Utsman tadi. Beliau berkata, setelah beliau katakan amanah itu bagian dari agama, ketelitian itu masuk dalam kecakapan, sama saja kecakap dalam belajar, teliti dalam belajar. Kata beliau dibutuhkan kepada ahli hadis. Orang yang belajar hadis itu adalah takwa. Satu, butuh takwa. Sebagian ulama berdalil dengan ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Butuh kita takwa. Tanpa takwa ini susah. Tanpa melakukan perintah, meninggalkan larangan, susah. Susah ini ilmu. Jadi yang paling pertama kalau Adz-Dzahabi, takwa. Kalau Adz-Dzahabi, kita harus menjadi, kata beliau, orang yang taqiyan, menjadi orang yang bertakwa. Karena kan antum tahu bersama kan, takwa ini bagaimanapun kesusahan terjadi pada kita pelajar, itu akan dimudahkan kesusahan itu. Susah apa kita dalam belajar? Susah apa? Susah hafal, takwa dimudahkan. Hafal. Susah paham, takwa dimudahkan. Bahkan susah apa? Susah uang. Takwa dimudahkan. Rezeki itu dimudahkan dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Mudah apanya? Semua. Semua dimudahkan kalau kita punya takwa. Banyak di antara kita ini penuntut ilmu, saat kita belajar kadang kita ragu. Ini apa gunanya ini belajar? Gimana nanti saya menikah? Bagi yang belum menikah itu gimana nanti menikah? Gimana nanti uang panai? Begitu. Kalau saya hanya di Darul Hadits Pindrang terus. Itu kita pikirkan itu. Di teman kita di luar juga paling orang juga akan bilang, kenapa kamu itu? Pagi ke masjid, ta'alim. Sore ke masjid. Nanti malam masjid lagi. Masjid terus. Karena orang kita dengan ngomong begitu di luar. Dia kira itu dengan dia bekerja itu mudah urusannya, mudah rezekinya. Jadi dia mengolok kita kadang karena kita selalu pergi belajar. Dia tidak tahu. Kalau kita belajar, muncul nilai takwa, mudahlah urusan kita. Bahkan kita pernah dengarkan seorang yang mengeluh kepada Nabi, dia bekerja, saudaranya pergi belajar. Tidak bekerja. Apakah Nabi salahkan yang belajar? Nabi bilang, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu itu diberi rezeki karena dia. Dipakai dalil oleh para ulama ini hadits bahwa pergi belajar sebab rezeki. Sebab kita dimudahkan urusan. Ada teman cerita sama saya, dia hadir taklim maghrib isya. Ustaz, saya kalau hadir taklim langsung laku mobilku satu. Saya bilang sama dia, memang begitu. Belajar itu sebab rezeki, tapi tidak boleh pergi taklim niatnya supaya laku mobilnya. Tidak boleh, kan tidak boleh kita niat dunia. Tapi memang belajar itu, itulah dia. Mudah rezeki itu kalau orang belajar. Karena dengan belajar kita bisa takwa. Tidak ada takwa tanpa belajar.
takwa itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ini mujarab. Sudah terbukti. Turun-temurun. Jangan di masa ulama, sahabat begitu. Abu Hurairah saat belajar, Pak. Saat belajar, lapar, haus. Tapi setelah itu, Masya Allah. Biar lap keringatnya pakai handuk. Pakai handuk. Setelah itu, iya, lap keringat dulu biar makan tidak punya. Karena orang yang belajar itu dijamin rezekinya. Dijamin rezekinya. Maka kita butuh takwa dalam belajar. Supaya kita dimudahkan. Ini yang pertama sekali ini. Dzakiyan. Setelah takwa kita butuh kecerdasan. Harus pintar dalam belajar. Pintar dulu memilih buku. Kemudian nanti ada yang belum sebutkan nanti insya Allah akan datang masalahnya memilih guru. Karena terus terang kadang seorang guru bagus tapi kita tidak paham kepadanya. Tapi kita dapat guru lain, kita bisa lebih paham apa yang dia katakan. Jadi jangan berdiri di depan guru itu saja padahal kita tidak ambil faedah. Kita tidak paham. Kita cari guru. Itulah disunahkan, disyariatkan yang namanya rihlah. Namanya rihlah. Kita keluar untuk belajar. Kita keluar untuk belajar. Iya. Karena kita butuh yang namanya dzakiyan, kecerdasan. Dalam memilih buku, memilih guru, di dalam belajar ilmu. Kita butuh kecerdasan. Nahwiyan, kita butuh nahwu. Dalam belajar, belum sebutkan khusus nahwu. Karena bagi siapa saja yang mau paham Quran hadis, nahwu. Tidak bisa kita paham Quran hadis tanpa nahwu. Lugawiyan, kita butuh bahasa Arab. Zakiyan hayyan, kita butuh, kata beliau, hati yang bersih. Kita butuh, kata beliau, hayyan, rasa malu. Ada rasa malunya kita. Karena rasa malu ini ketika ada pada seorang akan membuat orang itu terhias. Kalau tidak ada malunya bahaya ini. Iya. Kalau tidak ada malunya sudah. Ini dia akan berbuat sesuka hatinya. Tidak peduli siapa di depannya. Ini seorang penuntut ilmu butuh berhias dengan rasa malu. Kalau Adz-Dzahabi bilang salafiyan, Masya Allah. Dan seorang penuntut ilmu hendaklah dia menjadi salafiyan, berpedoman pada orang terdahulu. Jangan belajar dengan cara sendiri. Cara sendiri tidak mencontoh bagaimana orang-orang dulu belajar. Iya. Kita butuh mengikuti salaf dalam belajar. Salaf artinya orang terdahulu. Jadi kita lihat bagaimana caranya para sahabat menghafal Quran, memahami Quran. Iya, misalnya Ibnu Mas'ud, caranya hafal Quran langsung dengar dari mulutnya Nabi. Ibnu Abbas juga begitu. Setelah meninggal Nabi, dia datangi sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Abbas. Setelah itu murid-muridnya lagi Ibnu Abbas. Mujahid.
Dia bacakan ayat per ayat kepada Ibnu Abbas dan dia bertanya maknanya. Begitu contohnya. Ayat per ayat kita ambil dari guru. Demikian pula hadis. Itu dulu orang belajar seperti itu. Kita juga begitu. Nanti akan disinggung khusus ini ya. Kalau ini harus ambil ilmu dari guru. Iya. Kemudian kata beliau, yaitu Al-Hafidz Dzahabi rahimahullah, yakfihi ayaktuba biyadaihi mi'atain mujallad. Masya Allah. Cukup baginya menulis dengan tangannya 200 jilid. Wah. Sekarang disuruh tulis sedikit langsung. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Adz-Dzahabi bilang cukup baginya menulis dengan tangannya 200 jilid. Wah. 200 jilid. Iya. Itu beliau katakan, wa yuhasil minad dawawin al-mu'tabara 500 mujallad wa alla yaftura min talabil ilmi ilal mamat biniyatin khalisah. Tapi ini yang paling penting. Tidak terlalu penting kalau kita tidak mampu menulis 200 jilid. Iya. Lalu dari buku kumpulan syair yang dianggap yang menghasilkan tulisan sampai 500 jilid. Tentunya kalau kita tidak mampu, tidak dibebani itu. Tapi yang paling penting ini, yang setelahnya, ucapan penutup dari Adz-Dzahabi rahimahullah, hendaknya dia tidak berhenti mencari ilmu sampai ajal menjemput. Ini penting. Apa yang beliau katakan ini juga nasihat dari Imam Ahmad. Ketika ditanya, ila mata, sampai kapan kamu begitu? Belajar, mengajar. Sampai kapan? Kata beliau, minal mahbarah ilal maqbarah. Dari ayunan. Kalau bisa dari kecil sampai ke kuburan. Ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hendaknya dia tidak berhenti mencari ilmu sampai ajal menjemput dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, wa tawadhu'in, dan merendah. Wa illa fala yata'anna, karena jika tidak demikian maka janganlah dia memberatkan diri. Kalau kita datang belajar tidak ada keikhlasan, jangan capek-capek datang belajar. Jangan letihkan diri kita dengan belajar tanpa ikhlas. Karena belajar ini ibadah. Belajar itu ibadah. Ibadah. Harus ada niat yang ikhlas. Harus ada niat yang tulus. Dan harus ada tawadu. Harus ada merendah. Tidak boleh kita sombong. Karena air itu tidak mengalir ke tempat yang tinggi. Sama juga ilmu. Ilmu tidak mengalir ke tempat yang tinggi. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kita datang ke guru memang mau tahu apa yang dia sampaikan. Apa hukumnya. Iya. Ini adab yang sangat bagus ini. Ini penutup. Setelah beliau bilang, kita tidak mampu, mungkin tidak mampu ya. Iya, tulis segitu. Iya, puluhan jilid, wah susah ini. Ratusan jilid, susah. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa kita tetap belajar hingga kematian. Jangan lupakan itu. Iya. Dan jangan lupa yang beliau katakan dengan niat yang ikhlas. Innamal amalu biniat. Kita hafal semua itu hadits. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Iya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-Imam Al-Hafidz Az-Zuhri rahimahullah beliau berkata,
Ma ubidallaha mitlul fikih. Allah tidak disembah seperti belajar. Ini kita datang belajar menyembah Allah. Tidak ada duanya itu. Tidak ada duanya. Karena kalau kita sholat, pahala sholat itu saja yang kita dapatkan. Kalau kita bersedekah, pahala sedekah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita berilmu, kita bisa sholat dengan baik, kita bisa bersedekah, kita bisa mengajarkan orang lain, kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Banyak hal. Banyak hal. Iya. Belum lagi dengan belajar kita bisa menghidupkan sunnah Nabi. Wah, ini Masya Allah. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak hidupkan sunnah Nabi. Maka tentunya itu pengakuan yang tidak benar. Orang yang cinta kepada Nabi pasti dia akan hidupkan sunnahnya Nabi. Dan sunnahnya Nabi tidak bisa kita dapat kecuali di majelis ilmu. Kecuali di majelis ilmu. Iya. Makanya harus kita terus belajar. Harus kita terus belajar. Dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas. Terus belajar dengan niat yang ikhlas. Beliau juga bilang dengan penuh ketawaduan. Merendah. Iya. Merendah. Ketika hadir belajar. Walaupun bahkan dikatakan oleh para ulama kita, ilmu itu kita sudah paham sebenarnya. Datang saja, karena itu adalah jalan menuju surga. Walaupun kita sudah paham. Kita lihat sebenarnya judul, ini pentingnya ilmu adab untuk mengingatkan kita ini, begitu. Kita lihat judul, kita sebenarnya sudah paham. Tapi walaupun kita sudah paham itu ilmunya, kita dapat pahala duduknya itu. Kita butuh itu. Karena kita keluar dari rumah kita, iya, apalagi kita di sekarang ini, tidak ada panggilan jihad di medan perang. Maka orang yang keluar untuk belajar, dia fisabilillah, kata Nabi. Berada di jalan Allah. Sampai dia kembali. Itu yang datang belajar. Belum lagi, kita kan hafal semua hadis kan. Atau kalau tidak hafal, sering dengar itu hadis. Yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh sebuah perjalanan yang dengan perjalanan itu dia ingin mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Saya yakin semua ini kita ini mau ke surga. Belajar itulah salah satu sebab kita dimudahkan ke surga. Iya. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Setelah itu beliau sebutkan bahwa talakil ilmi anil asyakh. Kita itu belajar harus di syekh, harus di guru. Jangan belajar sendiri. Jangan sampai kita tadi pahami terus belajar terus kita baca. Enggak. Kita ambil di guru. Walaupun kita sudah ustadz, misalnya, kalau ada syekh lagi datang belajar. Karena memang begitu, ilmu itu diambil dari guru. Iya. Al-aslu fit talabi ayyakuna bi tariqit talqin wa talaqi anil asatir. Masya Allah. Wal muthafanati lil asyakh wal akhdhi min afwahir rijal la minas suhufi wa butunil kutub. Masya Allah. Nasihat beliau kepada kita semuanya. Ilmu itu prinsip dasarnya diambil dengan menerima langsung dari lisan guru, langsung dari ucapannya guru. Itu dasarnya ilmu, prinsipnya.
langsung dari mulutnya guru dan bertemu langsung dengan para asatid, para ustadz. Bertemu langsung, duduk bersama masyayikh, langsung ambil dari mereka, bukan lewat lembaran-lembaran dan halaman kitab. Bukan. Walaupun kita sudah bisa baca, kita sudah bisa baca sendiri ini, tapi ada guru datang mengajarkan kepada kita ilmu, kita lebih utama ke sana. Pertama, keutamaan majelis. Kedua, memang prinsip dasarnya ilmu diambil langsung dari guru, bukan dibaca di buku. Iya, bukan dari lembaran-lembaran. Beliau berkata, wal awwalu min babi akhdin nasib anin nasibin natiqa wa huwa al muallim wa amma thani anil kitab fahuwa jamadun fa anna lahu tisalun nasab. Masya Allah, kalau diperumpamakan dengan nasab, iya, diibaratkan ini, kalau diibaratkan dengan nasab, cara yang pertama mengambil langsung ilmu dari guru, iya, itu berarti kita bernasab ke yang bisa bicara. Kita sandarkan ilmu yang kita sampaikan adalah kepada orang yang bisa bicara. Sementara orang yang mengambil ilmu dari buku, mengambil dari benda mati, tidak bisa berbicara. Maka mana bersambung nasabnya? Mana lebih utama? Yang nasabnya bersambung atau nasabnya terputus? Kan begitu. Yang utama yang nasabnya bersambung. Iya, tentunya itu lewat guru. Lewat guru. Wa qad qila, dan sungguh kata beliau telah dikatakan, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Masya Allah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ay man dakhala fi talabil ilmi bila syekh kharaja bila ilmin. Kenyataan ini, kata beliau, iya, sungguh telah ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang masuk dalam ilmu itu sendirian, maka dia akan keluar juga secara sendirian. Maksudnya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, siapa yang memasuki proses belajar ilmu tanpa guru, maka dia akan keluar tanpa ilmu. Kalau ada orang belajar langsung, baca buku saja, bisa gini saya, tanpa guru, maka dia akan keluar dari buku itu tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Coba saja kita praktekkan. Kadang majelis maghrib isya dengan guru itu lebih membekas daripada satu buku yang kita tamatkan. Karena ini dia, ini perumpamaan. Orang masuk baca buku tanpa guru, dia akan keluar tanpa apapun. Tapi orang yang belajar dengan guru, dia akan keluar dengan ilmu. Dia akan keluar dengan ilmu. Ini boleh katakan, id al-ilmu son'atun wa kullu son'atin tahtaju ila soni fala budda idan li ta'allumiha min muallimiha al-hadik. Masya Allah. Kata beliau, karena ilmu itu seperti sebuah produk. Bahasa beliau ini, Syekh Bakar Abu Zaid. Ilmu itu seperti sebuah produk. Yang beliau katakan, setiap produk itu butuh orang yang membuatnya. Ada orang yang membuatnya. Maka dari itu, kata beliau, mempelajari ilmu harus dari yang punya ilmu, yang membuat ilmu itu. Ada orang punya tulisan, misal saya contohkan saja, saya punya buku kunci ilmu nahwu, kunci ilmu sorof. Buku itu saya tulis dua bahasa, bahasa Arab di atasnya
Di bawahnya terjemahannya. Supaya memudahkan orang belajar. Tapi ini untuk memudahkan orang belajar, bukan memudahkan orang yang baca sendiri. Orang baca sendiri, ini buku Miftah, dia tamat baca sendiri tanpa mendengarkan guru. Dia tidak bisa apa-apa dalam praktek. Tapi ada orang belajar langsung dengan guru, setelah tamat buku itu bisa baca kitab, bisa praktek. Ini bedanya. Padahal bukunya bisa dibaca sendiri, tapi beda kalau pakai guru sama tidak. Beda. Iya, karena ini tadi ilmu itu seperti sebuah produk. Ada yang membuatnya. Setiap cabang ilmu ada orangnya. Karena ilmu ini tidak diberikan kepada seorang semua begitu, tidak. Masing-masing ada keahliannya, ada ahlinya. Jadi kita harus belajar di orang yang membuatnya. Ini ilmu, perumpamaannya kata beliau. Dia seperti sebuah produk, dan namanya produk pasti ada yang membuatnya. Maka harus kamu belajar cara membuatnya dari orang yang ahli membuatnya. Kalau ada nggak orang dunia ini, Pak, dunia, ada nggak orang yang hanya sekedar baca? Kan ada itu di produk, apa namanya, bahannya dituliskan di bungkusnya. Apakah sekedar tahu bahannya dia bisa buat? Langsung dia bilang, ada semua jenis di pasar, bisa dibeli, ini baru kita buat sendiri. Bisa nggak sekedar baca itu resep? Iya kan? Susah. Bisa mungkin, tapi setelah coba puluhan kali kan mungkin ya, nggak tahu kalau orangnya. Iya. Nabi saja serahkan kepada perkara dunia itu kepada orangnya. Dulu kan beliau di Makkah, tidak ada kurma. Di Makkah kering, tidak ada kebun, tidak ada kurma. Hijrahlah ke Madinah. Penduduk Madinah berkebun, karena di Madinah tanah, di Makkah padang pasir, dingin, panas. Di Madinah dingin, tanah, bukan padang pasir. Banyak kebun kurma. Datang belum bilang, kenapa itu dikawinkan kurmanya? Maksudnya diambil itu jantannya, dimasukkan di betinanya. Kenapa dikawinkan? Sahabat kira itu, oh iya berarti enggak, iya ya, enggak usah dikawinkan, mungkin langsung jadi. Mereka enggak kawinkan kurmanya karena Nabi bilang begitu. Dia kira, oh iya, kalau enggak dikawinkan kan langsung jadi. Cuman kita ini kan, kenapa dikawinkan? Karena sudah turun-temurun. Sudah begitu ilmunya yang mereka tahu, akhirnya dia kawinkan. Tapi datang Nabi bilang, kenapa dikawinkan? Mereka tidak kawinkan, para sahabat tidak kawinkan, gagal panen, tidak jadi buahnya kurma. Datanglah kepada Nabi, tidak jadi. Kenapa? Ya enggak, kita tidak kawinkan. Kenapa tidak dikawinkan? Engkau bilang. Langsung Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Inilah perumpamaan. Setiap produk harus kita belajar dari pembuatnya. Harus kita belajar dari pembuatnya. Ini dunia. Bagaimana lagi ilmu agama? Kita belajar tanpa guru. Susah ini. Ini adab yang sangat bagus sekali yang beliau katakan ini. Kita butuh, bahkan beliau bilang tadi prinsip dasar, kita butuh belajar sama guru. Iya. Wa hakadha yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli ilmi illa man syad. Kata beliau demikianlah. Pendapat seperti ini hampir dikatakan kesepakatan para ulama kecuali yang menyimpang.
bisa dikatakan sepakat, semua pasti begini bilang. Kalau mau belajar, guru. Kalau mau belajar, guru. Kecuali orang yang sudah menyimpang. Dialah yang akan mengatakan, tidak perlu ji guru, langsung saja baca buku. Kan kita sudah bisa. Ini hanya orang yang menyimpang ini. Saya bilang begitu. Tidak ada orang menyelisih ini metode. Kita butuh belajar lewat perantaran guru. Iya. Misal kata beliau seperti Ali ibn Rudwan al-Misri at-Tabib. Wa qad radda alaihi ulama wa asrihi wa man ba'dah. Beliau contohkan satu contoh. Seperti ada orang bernama Ali bin Rudwan al-Misri, orang Mesir. Dia seorang tabib, dan dia berpendapat bisa atau tidak. Bisa kita belajar tanpa guru. Dia berpendapat seperti itu. Tanpa guru bisa kita. Dan dibantah, kata beliau, dibantah oleh para ulama di masanya dan setelahnya. Tidak bisa. Iya, harus pakai guru. Harus pakai guru. Iya, apa yang dia katakan? Iya, ini dibantah oleh para ulama. Seperti siapa yang membantahnya? Seperti Al-Imam Ad-Dhahabi. Qala Al-Hafidh Dhahabi rahimahullah fi tarjamatihi lahu. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata ketika beliau menjelaskan biografinya ini Ali Ibn Rudwan al-Misri, beliau berkata, walam yakun lahu syekh, orang ini tidak punya guru. Sudah tercela, itu sudah celaan. Orang ini tidak punya guru. Bal istaghala bil akhdhi anil kutub, bahkan sibuk ambil langsung dari buku. Tidak pakai guru. Wa sannafa kitaban fi tahsili sinaati anil kutub minal kutub. Wa annaha awfaqu minal muallimina wa hadha ghalat. Wah. Iya. Beliau katakan dia tidak memiliki guru, tetapi dia mendapatkan ilmu dengan membaca buku-buku, kitab-kitab, dan dia menyusun sebuah kitab tentang cara belajar dari sebuah buku. Jadi dia tulis buku cara belajar dari buku. Cara belajar dari buku, ya, dan menurutnya buku itu lebih cocok daripada guru. Menurut dia, Ali Ibn Rudwan al-Misri, buku lebih cocok daripada guru. Dia bilang begitu. Apa kata Dhahabi? Apa komentar Dhahabi? Hada golat. Ini keliru. Ini keliru. Ilmu tidak diambil langsung dari buku. Kita butuh guru. Ucapan ini salah. Iya. Dan telah dibantah, iya, oleh ulama-ulama lagi setelahnya. Iya. Apa yang dia katakan itu? Apa yang dia katakan itu adalah dibantah. Setelahnya itu dibawakan oleh penulis bantahan yang luas dari As-Sofadi, ia dalam Al-Wafi membantahnya. Ini kita tidak perlu baca ini. Belum bantah dengan bantahan yang sangat dalam, dengan beberapa alasan bahwa ucapannya itu sangat salah. Iya, ucapannya itu sangat salah. Tidak bisa diterima, iya, apa yang dia katakan. Iya, apa yang dia katakan. Karena belum bawakan ucapan-ucapan ulama setelahnya, seperti ucapan Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalus. Idza dzukira indahu Ibnu Malik yaqulu aina syuyukhuh. Beliau bilang begitu. Kalau beliau disebutkan kepada beliau tentang Ibnu Malik, beliau bilang, siapa gurunya? Orang-orang tanya dari dulu, tanya siapa gurunya? Karena ilmu itu diambil dari guru, bukan dari buku. Dan waqala al-Walid kana al-Auza'i yaqulu kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu rijal bainahum
Falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Imam Al-Auza'i rahimahullah wa rawa mitlahu Ibnu Mubarak anil Auza'i. Al-Walid berkata, Al-Auza'i berkata, ilmu ini mulia. Ilmu ini mulia. Para ulama saling mengajar dan menerima ilmu di antara mereka. Para ulama ini, para ulama, mereka saling mengajar, murajaah, mengulang pelajaran, dan mengambil ilmu di antara mereka. Namun tatkala ilmu itu masuk ke ranah buku, maka orang yang bukan ahlinya mulai masuk ke dalamnya. Kan begitu? Ketika kita bilang ilmu itu diambil di buku, maka orang bukan ahlinya bisa masuk di situ. Tapi kalau lewat guru, orang kan ditahu bahwa saatmu kamu duduk di sini, kamu belum saatnya ilmu ini. Itu kalau guru. Kalau buku, terserah kita. Mau buku yang langsung lebih tebal atau buku pendek. Pokoknya kita akan masuk walaupun kita bukan ahlinya. Walaupun kita bukan ahlinya. Setelah itu belum mengatakan, tidak diragukan. Tidak diragukan. Mengambil ilmu dari lembaran, bahkan dengan ijazah saja, itu pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Apalagi di masanya ini Al-Misri. Waktu itu belum ada titik, belum ada harokat. Wah, gimana cara tak? Tidak ada harokat. Waktu itu buku betul-betul gundul. Kalau sekarang hadis dicetak ada harokatnya. Itu saja kita bisa salah. Bagaimana dulu? Itu diingatkan juga. Itu bantahan. Banyak sekali bantahan terhadapnya ini. Kan ini menyelisih kesepakatan yang sudah berjalan. Bahwa ilmu itu diambil dari guru. Ilmu itu diambil dari guru. Ini adalah pasal kedua. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita sudah masuk di pasal ketiga, adab thalib masyayikh. Ini adab cara menerima ilmu. Cara menerima ilmu. Tersimpulkan yang beliau sampaikan ke kita adalah cara menerima ilmu. Pertama, beliau jelaskan cara belajarnya. Iya, diambil dari buku-buku yang ringkas, kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik. Kemudian beliau kedua menyinggung langsung dari guru. Itu adab menerima ilmu. Belajar buku dari yang tipis ke yang tebal. Kemudian dari guru. Dari guru, di tengah-tengahnya beliau ingatkan bahwa belajar itu hingga meninggal. Nah, ini selesai pasal kedua. Nanti lagi kita akan masuk di pasal ketiga, adab pelajar bersama gurunya. Adab pelajar bersama gurunya. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini bisa mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita belajar lewat guru. Tidak membaca sendiri, tidak membaca sendiri. Dan diantara juga yang pernah kami ingat dari guru-guru kita, belajar di guru itu hemat waktu. Karena gini, kalau kita di buku, kita butuh bahas sendiri lagi. Apa maksudnya ini? Yang ini apa maksudnya? Tapi kalau sama guru, dia sudah bahas. Dia baca banyak, kita tinggal duduk terima. Itu menghemat waktu. Lebih hemat waktu belajar di guru daripada kita baca sendiri. Ini diantara faedah kalau kita dulu langsung di guru. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup. Di ikhwan boleh bertanya langsung. Di akhwat boleh kertas.
Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kalau kita beli sabun cair yang ada hadiah piringnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ibu-ibu yang buru ini ya. Iya. Sabun cair yang ada hadiah piringnya. Enggak apa-apa, boleh. Iya, mubah. Sini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seorang guru itu wanita kalau mengajarkan beberapa buku termasuk buku Ad-Da' wad-Dawa, tapi kami tidak tahu siapa gurunya, di mana mengambil ilmu, dan banyak akhwat ikut belajar dengan guru wanita ini. Apakah ini dibenarkan Ustadz? Dan apakah boleh wanita mengajarkan hal seperti itu? Karena sepengetahuan saya, sahabiyat tidak pernah mencontohkan hal yang demikian. Jadi memang ilmu itu ada ilmu bacaan sebenarnya. Ada buku itu buku bacaan. Kalau hanya buku bacaan tidak perlu dikaji, hanya dibacakan, tidak apa-apa. Ada jenis ilmu yang ada jenis buku pengajaran, bukan bacaan. Nah, kalau buku pengajaran biasanya butuh ada kedetailan dalam penukilan, dalam penyampaian. Jadi itu yang dilihat. Ad-Da' wad-Dawa termasuk buku bacaan. Termasuk buku bacaan. Kita cukup baca dan terjemahkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu sudah cukup. Artinya tidak harus kita pernah belajar itu Ad-Da' wad-Dawa, tapi kita pernah belajar alatnya. Orang yang mengajarkan ini tahu bahasa Arab, karena Ibnu Qayyim tulis pakai bahasa Arab. Tahu bahasa Arab, iya, tahu nahwu, tahu sorof, dan tentunya juga tahu bagaimana gaya bahasa dan cara penyampaian dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan mempelajari alat-alat dari ilmu yang lain, Jadi sebenarnya tidak apa-apa dia ini, cuman bagusnya orang tidak buka pelajaran di buku bacaan. Kalau buka pelajaran itu bukan di buku bacaan, tapi buku pelajaran. Iya, di buku pelajaran seperti yang disebutkan. Karena kalau yang seperti ini nanti tidak membuat murid itu pintar. Ini hanya ya kita membacanya, alhamdulillah banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Kita bisa tahu penyakit dan apa obatnya. Kan begitu kalau di dakwah. Disebutkan penyakit, bagaimana obatnya di penyakit. Iya. Bagaimana obatnya. Dan hal yang paling pokok sebenarnya ini nanti bisa dibaca kalau kita punya pemahaman yang bagus. Jadi kalau ini yang baca tadi akhwatnya dikenal belajarnya, walaupun tidak dikenal dia baca dari mana, dia belajar di mana, ini ada wad-Dawa, tapi dikenal dia belajar, tidak masalah. Kalau masalah dibawa karena sepengetahuan saya, sahabiat tidak pernah mencontohkan hal itu. Maksudnya kalau mencontohkan mengajar maksudnya ya. Kalau mengajar, Aisyah mengajar, cuman hanya mengajar di perempuan. Laki-laki mengajar karena mereka butuhkan, beliau sampaikan ilmu kepadanya di balik hijab. Karena ada di Aisyah yang tidak ada di para sahabat laki-laki. Seperti Nabi SAW dalam rumah, kan tidak ada di. Makanya waktu itu ketika Abu Hurairah misalnya tidak tahu ilmu tentang itu, maka beliau mengirim mereka ke Aisyah untuk bertanya kepadanya. Karena ada di Aisyah yang tidak ada di orang lain. Iya, ini kalau laki-lakinya, kan tidak boleh dia ngajar laki-laki. Tapi kalau hanya dia yang punya, tidak dimaafkan itu. Seperti itu yang kejadiannya. Adapun kalau dia mengajar akhwat, dan kalau memang dia memang ahli di situ, ya bisa memang mengajar, tidak apa-apa, alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa dia melakukannya, wallahualam. Ustadz, apakah surat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah di dalam solat wajib pada rakaat 1 dan 2? Saya pernah solat pada rakaat 2, saya lupa sambungan surat yang saya baca surat
yang saya baca Ustaz. Karena saya lupa, saya langsung ruku saja. Apakah saya lakukan salah Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Surat setelah Al-Fatihah itu sunnah dibaca, bukan wajib. Yang wajib, yang rukun adalah Al-Fatihah. Setelahnya adalah sunnah. Kalau kita membacanya kita dapat pahala sunnah. Kalau kita tidak membacanya maka solat kita sah. Solat kita sah. Surat apa yang dibaca bebas. Kalau Nabi kebanyakan dalam solat 5 waktu surah-surah mufassal. Kebanyakan Nabi baca surah mufassal, surah-surah yang sering pemisahnya, yaitu di juz belakang. Ya, juz 30, 29, 28, 27. Itu yang kebanyakan Nabi baca. Kebanyakan Nabi baca. Iya, di surat-surat mufassal. Di sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu. Kadang belum baca surat yang lain. Surat panjang. Iya. Tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ini ada di pertanyaan ini, dia lupa dan langsung ruku, tidak apa-apa dengan sholatnya. Iya, yang penting dia sudah baca Al-Fatihah. Wallahualam. Bisa ada? Silakan. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Ada hadits, ya sajad apa itu? Sajadat wajhi wa syaqqat basari. Hadis itu tapi dhaif. Sehingga tidak ada sahih. Makanya kalau kita sujud sahwi, ya, demikian pula sujud tilawah ya. Dan saya sekaligus tilawah dan sahwi tidak ada hadis sahih. Iya, tentang bacaan khususnya. Tidak ada. Maka apa yang dibaca adalah bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Tapi khusus di sujud tilawah, di dalam solat itu, di luar solat boleh kita tidak baca apa-apa. Karena kan diinginkan adalah kita sujud. Karena tilawah, karena baca ayat sajadah. Bacaannya tidak ada yang sahih secara khusus. Wallahualam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. InsyaAllah kita lanjut lagi sebentar masalah fikih sunnah lin nisa, dan kalau ada pertanyaan bisa diajukan sebentar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.